You Dare. Bertepatan pada hari Jumat waktu itu di tahun 2020, seingat saya bulan Februari. Saya baru pulang dari rumah kakak yang ada di daerah Cipanas di Pada Asih. Saya berencana mau pulang ke daerah Lembang, dan dipikir-pikir rasanya akan bikin takut meski pulang sendiri bagi saya, karena toh saya pulang naik motor. Jadi ya meskipun pulang jam berapa juga, rasanya nggak akan ada halangan apa-apa lah. Pulang malam justru akan lebih cepat sampai, karena jalanan sepi kan. Jadi bisa saya kebut bawa motornya. Saat itu juga kakak saya tuh nyuruh untuk nginep di rumahnya. Hanya saya yang bersikeras untuk pulang, karena besoknya saya harus berangkat subuh-subuh untuk ke tempat kerjaan. Apalagi di rumah tuh gak ada siapa-siapa. Bapak sama ibu lagi berangkat keluar kota. Dan lucunya lagi, kakak tuh malah bisa-bisanya nakut-nakutin saya supaya saya nggak jadi pulang. Kakak bilang, "Udah ngapain kamu pulang jam segini? Udah malam ini. Udah biasa kak pulang jam segini mah. Apalagi ya ngapain sih takut segala kak. Ini kan malam Jumat. Kalau malam Jumat kamu tahu nggak banyak apa? Banyak setan tahu nggak?" Ya nggak apa-apa lah kak. Asal hantunya cakep-cakep kak. Kalau hantunya cakep mau ngajak ke rumah aja. Kalau mau dikawin sekalian. baru saja saya ngedipin motor dan masih ada di pekarangan rumah kakak. Nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba tercium bau kemenyan. Namun meski begitu nggak bikin saya takut. Itu juga saya pernah dengar katanya, menurut cerita lo ya. Kalau mau pergi kemana saja sebelum pergi terus mencium bau kemenyan, gosipnya suka dihadang yang aneh-aneh. Tapi lah kalau menurut saya itu cuman cerita aja, mungkin hanya hoak aja lah ya. Jadi nggak jadi bahan pikiran lah buat saya. Meskipun mencium bau semacam itu juga, saya terus ngidupin motor. Saya panasin dengan maksud buat segera pulang ke Lembang. Dari pertama saya pulang meninggalkan rumah kakak, itu keadaan seperempat jalan itu terasa teramat sepi. Dan waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 malam ya, ketika saya intip jam tangan di sela jaket. Tidak ada satupun tukang ojek yang mangkal ketika saya melewati pangkalan ojek. Motor yang saya sedang naiki dengan sengaja saya kebut, karena pengen segera sampai di rumah. Pas saya sampai di daerah Curug Cimahi, pas di jalan yang agak menurun, saya pelankan kecepatan motor yang sedang saya naiki. Karena saya melihat di jembatan Curug Pengantin itu seperti ada perempuan yang sedang berdiri di sisi sebelah atas, pas di jalan menuju curug. Kalau sekelebat dari bayangannya sepertinya perempuan. Sosok ini perempuan, ya perempuan. Hati saya jadi bertanya, sedang apa perempuan itu jam segini di daerah itu?
apalagi sendirian. Ya karena penasaran, saya coba untuk mendekati perempuan itu. Motor saya hentikan berdekatan dengan perempuan yang sedang berdiri itu. Pas saya dekati perempuan itu, dia malah menjauh jalan menuju bawah. Dan melihat itu langsung saya teriak. Maksudnya mau tanya perempuan itu. Mau kemana? Kesini, saya nggak ada maksud apa-apa, saya nggak ada maksud jahat. Ditanya dengan nada seperti itu, perempuan itu berhenti melangkah. Saya pikir dengan harapan besar saya bisa mendekati perempuan itu untuk ditanya. Motor saya parkir di sebelah jembatan, dan seterusnya saya jalan menghampiri perempuan itu. Perempuan itu berdiam diri membelakangi saya dan belum memperlihatkan wajahnya. Dan tentu saja ini membuat saya semakin penasaran untuk melihat wajah perempuan itu. Setelah jarak dengan perempuan itu sudah dekat, saya kemudian nanya lagi sama perempuan itu. Ditanya seperti itu, terlihat badan perempuan itu berbalik menghadap ke arah saya dengan pelan-pelan. Setelah badannya menghadap ke saya, terlihatlah wajah perempuan itu. Dan saya terperangah melihat betapa pucatnya wajah perempuan itu. Seumur-umur belum pernah melihat wajah sepucat seperti itu. Saya yang masih terbengong-bengong melihat perempuan itu dalam hitungan detik. Tiba-tiba badan perempuan itu menjadi samar. Dan kemudian lambat laun menghilang. Menghilang begitu saja seperti asap. Perempuan itu menghilang tanpa diketahui kemana menghilangnya. Setelah menghilangnya perempuan itu, dengan tanpa disadari semua bulu kuduk menjadi merinding. Aku pikir, jangan-jangan ini bukan orang. Jadi tanpa pikir panjang, saya langsung menuju motor yang ada di pinggir jalan. Langsung saya hidupkan motor dan langsung pergi dari daerah tersebut. Singkat cerita, saya sampailah di rumah. Karena kebetulan di rumah sedang tidak ada siapa-siapa, sebab ibu dan bapak sedang pergi ke Sumedang. Katanya sih pulangnya rencananya besok pagi. Terus saya langsung masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke kamar. Saya merebahkan badan di kasur dengan maksud untuk langsung tidur. Karena badan sangat terasa capek waktu itu. Belum mata tertutup buat tertidur, sepintas saya melihat ada yang berkelebat di sudut kamar. Saya terperanjat dan mencoba melihat apa yang barusan berkelabat. Dan ternyata, betapa kagetnya saya. Ternyata di sudut kamar ada yang sedang berdiri. Badan terasa tidak bertulang. Semua darah itu rasanya turun semua, terasa hilang. Karena orang yang sedang berdiri di sudut kamar itu ternyata perempuan yang tadi ada di jembatan Curug Panganten. Melihat makhluk seperti itu membuat saya panik, apalagi di rumah hanya saya sendiri. Ternyata hantu itu mengikuti saya sampai di rumah. Mata perempuan itu menatap tajam ke arah saya. Perlahan mulutnya tersenyum dan kemudian tertawa dengan seringahnya yang mengerikan. Semakin bertambah ketakutan dan kepanikan saya. Tangan perempuan itu seperti melambai ke arah saya.
Badan saya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Terasa kaku. Saya hanya bisa duduk terpaku di atas kasur dengan rasa panik yang luar biasa melihat kejadian itu. Rasa takut mulai berkurang setelah makhluk itu menghilang tiba-tiba di depan saya. Setelah rasa takut hilang, baru kemudian saya bisa tidur. Setelah makhluk tersebut lenyap begitu saja di hadapan saya. Makhluk tersebut jadi sering menampakkan diri di depan saya. Kadang muncul dalam mimpi. Dan dalam mimpi tersebut, makhluk ini bilang kalau namanya Nyimas Pandanwangi. Makhluk ini bilang dia menempati daerah Curug Penganten. Ya, daerah Curug Penganten. Itu yang dia sampaikan. Maksud dia mendatangi saya yaitu pengen membawa saya ke alamnya, yaitu ke alam siluman. Sejak saat itu saya menjadi linglung, sering linglung, lupa ini, lupa itu, sakit dengan penyakit yang gak jelas. Dan kejadian itu berlangsung kurang lebih sebulan. Tapi beruntungnya Bapak ngerti akan penyakit non medis yang saya alami. Yang memang penyakitnya bukan urusan dokter. Saya diobati sama orang pintar yang akhirnya saya bisa pulih seperti biasanya. Kata orang pintar itu, saya memang mau dibawa ke alam makhluk itu. Ke alam siluman yang ada di Curug Penganten. Dan penyebab kejadian itu adalah perkataan saya yang sembrono. Ketika saya ngobrol dengan kakak sebelum pulang ke rumah malam itu. Udah, ngapain kamu pulang jam segini? Udah malam ini. Udah biasa kak pulang jam segini mah. Apalagi ya ngapain sih takut segala kak? Ini kan malam Jumat. Kalau malam Jumat kamu tahu nggak banyak apa? Banyak setan, tahu nggak? Ya nggak apa-apa lah kak. Asal hantunya cakep-cakep kak. Kalau hantunya cakep mau ngajak ke rumah aja. Kalau mau dikawin sekalian. Ya yang namanya setan mah tetap aja seram. Ya kalau cantik mah nggak akan bikin serem dong kak. Yang ada bikin naksir kak.